Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada malam hari ini kita kembali ngobrol inspiratif. Tadi ada beberapa kendala yang telah kita alami karena tidak muncul narasumbernya di Instagramnya. Makanya kita coba lagi. Semoga kali ini tidak ada kendala. Gitu. Coba kita cek. Oh, udah ini ya, sudah mau bergabung ya. Nah, Assalamualaikum Kang. alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang disuruh Waalaikumsalam. emang disuruh tunggu habis Isya, Kang. Iya, 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 iya. Ini ngomong-ngomong, Om Eto lagi di mana nih? Manggilnya apa nih? Kena Ini sih perkenalan diri dulu buat oh, follower-followers nih. perkenalan biodata saya, Kang. Iya, perkenalan diri dulu lah biar pada kenal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buat followers akun Tangerang Kota. Kenalin, saya Septo Hidayatullah atau biasa dipanggil Bang One. Orang namanya Eto. Saya Oh, diundang One. nih sama Kang Ian dari akun Tangerang Kota untuk berbagi ya Kang ya, untuk Iya, sharing-sharing berbagi dan inspirasi lah. ngobrol-ngobrol. Iya. Saya founder dari Distro Betawi Boys dan Distro Betawi Otomotif. Wah, luar biasa. Umurnya berapa, Om Eto? Untuk umur sih sekarang saya 24 tahun, Kang. Wah, 24 tahun tuh udah punya dua bisnis, udah dua founder itu. Udah udah nikah belum? Belum. Oh, belum. Siapa tahu tuh dapat jodohnya di sini. Ini ngomong-ngomong lagi di mana nih Moeta nih? Ini lagi di tempat desain, Kang. Oh, Biasa di tempat tempat desain. iya, tempat desain, tempat foto katalog. Jadi saya juga Hmm. punya tim sendiri buat desain dan foto katalog, Kang. Wah, wah, wah. Luar biasa. Ini sekarang udah ada tim desainnya sendiri. Dulu kan waktu awal-awal kan saya lihat itu apa? Ngesablon sendiri ya? Iya, sampai sekarang masih sablon sendiri, Kang, masih di rumah. Cuman alatnya udah Oh, lebih lengkap lah. Nggak kayak awal-awal. subhanallah. Iya, iya, Kang iya. Ian tahu lah perjalanan awal di Surabaya Boys. Iya, iya. Makanya tim itu saya rekomendasikan ngobrol sama Meto. Jadi kan saat pandemi COVID-19 ini kan banyak UMKM ini yang mulai jatuh lah, bisa dibilang jatuh karena bagi mereka yang masih konvensional khususnya nggak bisa jualan, habis lah seperti itu kan. Tapi kemarin Om Meto bilang sama saya kalau misalnya justru saat COVID ini cukup menaik juga. Nah, ini jadi Alhamdulillah, Kang. kita mau nanya Om Meto nih, tips and triknya supaya UMKM lain ini bisa seperti Om Meto itu seperti apa gitu. Oh, siap, siap. Sebenarnya sih waktu awal-awal pandemi COVID-19 sama sih nasib saya dengan yang lain gitu, Kang. Hmm. Mengalami penurunan lah. Bisa dibilang seperti itu. Ya, tapi saya nyoba untuk membuka usaha baru, yaitu jual beli motor bebek. Oh, jual beli motor bebek. Saat Iya, lagi jadi kan COVID itu. iya pas lagi COVID tersebut. Jadi uang saya nggak muter, pemasukan saya turun turun drastis dah itu. Nah, Itu di bawah 50 piece per bulan. biasanya berapa? Biasanya 100 lebih, Kang, untuk Oh, per satu. bulan. Mm-mm. Cuman pas kemarin awal-awal COVID itu, Wah, ini sinyalnya agak-agak ini kayaknya. Mm-mm. kita nyoba nekat lah buat usaha baru itu jual beli motor bebek gitu. Mm-mm. Alhamdulillah sih sampai sekarang jual belinya masih berjalan. Justru saat COVID-19 ini, gara-gara satu lubang ini agak terhambat, Om Eto jadi Ya, punya inspirasi lain jual beli motor bebek. betul ya sekali, Kang. Jadi di saat lubang lain tersumbat, saya coba buat lubang yang baru biar keluar air gitu, Kang. Wah, luar biasa. Terus itu apa namanya yang kemarin terus kisahnya seperti apa kan tadi kan udah turun terus beralih ke jual motor bebek. Terus untuk bangkitnya di Strobo ini kayak gimana? Ya pas sebenarnya itu saya udah coba rencana ya, Kang. Kalau saya sedikit cerita ya, Kang. Dari Iya. jajaran lebaran tahun kemarin lah. Lebaran tahun kemarin itu saya ngejual kaos satu bulan itu hampir 500 piece per sebulan. Hmm. Saya udah punya rencana sebulan sebelum puasa itu harus nyiapin modal lah. Cuman tiba-tiba pandemi gini akhirnya saya khawatir juga gitu. Nanti berjalan apa Iya, enggak iya. ya? Nanti laku atau enggak lah ya gitu. Sama lah punya rasa khawatir gitu. Tapi saya tetap coba produksi, cuman saya setengahnya lah.
nggak sesuai dengan prediksi, tidak sesuai dengan apa Hmm. rencana saya gitu. Namun pas sampai di bulan puasa, di seminggu pertama puasa itu penjualan udah lumayan gitu Kang. Jadi saya agak Hmm. sedikit keteter lah gitu. Sedikit keteter, saya masukin kaos itu sehari bisa 150 piece itu langsung habis. Kaos Jadi saya ngasih. satu hari itu 150 pieces saat bulan puasa itu. Iya, di itu sih di akhir-akhir bulan puasa ya Kang, 2 minggu mau lebaran itu. Itu saya jor-joran setiap hari nyablon. Hmm. Habis sahur langsung sampai sore lah saya nyablon. Selesai nyablon, langsung di finishing kirim ke toko karena kan toko pada datangnya itu malam ya Kang. Tadinya Iya. tuh saya mau coba batasin Kang, yang masuk 4 orang gitu. Iya. Cuman nggak bisa karena rame gitu. Ngantri di luar nggak enak, ganggu usaha yang lain gitu. Karena Hmm. dari luar kota pun pada sampai yang ke tempat saya gitu. Dan alhamdulillahnya ditambah lagi penjualan online yang cukup lumayan lah Kang selama bulan puasa. Karena kan nggak semua orang kita berani keluar ke rumah, ada yang mau mesennya dari Bukalapak, dari Tokopedia, dari WhatsApp, jadi lebih memilih online lah gitu. Kalau bisa dibilang tuh persentasenya online sama yang datang ke langsung lebih banyak mana? Kalau untuk awal-awal puasa lebih banyak online. Cuman Online. di H-7 lebaran itu lebih banyak ke offline Kang. Karena kan khawatir pas dia pesan online takutnya nyampenya habis lebaran gitu. Iya benar-benar. Terjadi Tapi ini bukan baju lebaran. Ometo ini jualannya di online-nya di mana aja? Kalau untuk itu sih kita untuk online kita bisa di Instagram, Bukalapak, di Shopee Kang. Bukalapak, Shopee, Instagram, beli-beli ya kali Itu ya. aja. Pokoknya Di Shopee aja pemasukan saya selama bulan puasa itu 10 juta. Shopee. Luar biasa. Itu kan harusnya nih Agustus besok saya perpanjang toko Kang. Oh, perpanjang toko. Iya. Iya. Habis waktunya ya. Iya, habis waktunya. Tadi saya nggak megang duit, udah pasrah aja udah lah. Heeh. Cuman alhamdulillah pas penjualan lebaran kemarin ketutup semua, buat modal dapat, buat perpanjang toko dapat, buat ngasih teman-teman dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Target penjualan saya itu 700 piece Kang. Cuman alhamdulillah dilebihin sama Tuhan jadi 1.200. Oh, jadi saat bulan puasa itu targetnya 700 malah dapatnya 1.200. Iya, 2 kali lipatnya. Ya karena kan mungkin saat itu kan baju itu kan kebutuhan buat kebiasaan orang Indonesia kan saat lebaran bos di baju yang baru seperti apa itu ya. Iya. Mungkin Nah, ada efeknya juga sih Kang dari mall-mall yang pada tutup gitu Kang. Biasa kan orang-orang pada ke mall gitu ya. Mungkin pada Iya, lari iya. di pinggir jalan gitu. Kang, saya sambil ngopi ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kita santai aja. Sambil santai kan namanya itu bilang kita sambil sambil santai Iya, aja. cara request Kang. Teman-teman saya orang stres semua soalnya. Nggak bisa dibawa serius. Asalkan stres tapi produktif. Ada yang mau ditanyain nggak Kang? Nggak itu kita sambil ngobrol aja itu. Om Eto, Iya. ini Betawi Boys ini kan ciri khas banget ya. Ciri khas banget orang Betawi gitu. Orang Betawi banget. Mm-mm. Nah, itu berdirinya dari kapan sih? Dari kapan berdiri? Dan kenapa bikinnya tuh pengen yang khas Betawi? Oh, kalau untuk Betawi Bos itu berdiri itu September 2016 Kang. Oh, Kenapa iya. sih maunya Betawi Bos gitu ya kan? Saya ini orang Betawi Kang, jadi banggalah dengan budaya sendiri satu, dan satu lagi saya nggak mau budaya Betawi itu hilang begitu aja gitu, hilang ditelan waktu lah gitu, tiba-tiba nggak ada gitu. Jadi dengan adanya distro Betawi Bos ini saya bisa bangkitin anak muda, semangat anak muda, bangganya anak muda menggunakan budaya sendiri gitu Kang, seperti tagline Betawi Bos lah, modern boleh asal jangan ke barat-baratan gitu kan. Kebanyakan mungkin Kang Ian lihat di luar ada baju di, saya nyoba konsep distro Betawi Bos ini pakai bahasa Betawi yang udah hampir punah Kang. Oh, jadi selain ini usahanya Bang Eto, ini juga sebagai mempertahankan budaya ya, budaya Iya, Betawi betul, itu. Kang. Luar biasa.
Terus ini awalnya di 2016 ini modalnya modal sendiri atau minjem ke orang tua atau seperti apa nih Bang Eto? Modalnya modal nekat, Kang. Berarti kan Minjem. umur 21 tahun kan saat itu? Iya, betul, 21 tahun. Kalau baru 3, iya 21, 24 berarti 20 tahun, Kang. 20 tahun. Iya, kan Nah, itu modalnya awalnya 2016. gimana tuh? Awalnya tuh, awalnya terbentuknya itu. Awalnya saya kerja ya, Kang, kerja sebagai marketing online lah. Di situ saya belajar. Saya belajar cara memasarkan produk. Saya belajar cara jadi marketing lah, memasarkan Mm-mm. suatu produk secara online. Karena waktu 2016 itu jual-jual online baru-baru muncul lah ya, Kang. Belum ada apa Iya. sekarang lah. Kalau sekarang sih udah banyak gitu. Cuman di tahun 2016 itu pas saya kerja itu baru-baru mulai. Di situ saya banyak belajar, dapat kerja 1 tahun setengah. Saya nyoba karena punya basic ya kan, tetangga saya dulu ada yang nyablon, saya sering liatin, sering bantuin, saya nyobalah nekat gitu buat Hmm. buka sablon sendiri. Di situ pas ada pesanan dari salah satu sekolah lah, mesen 24 piece atau 2 lusin, saya nggak punya modal. Akhirnya saya coba minjem duit ke kakak, dikasih pinjem duit 600.000. Itu Mm-mm. saya belanjain bahan, saya belanjain bahan baku sablon. Setelah jadi uang 600.000-nya saya balikin. Dari 600.000 tersebut saya putar dan saya putar Kang, sampai saya ketemu dengan orang yang mau membantu dan mau collab dengan Betawi Boys, yaitu Betawi Otomotif. Hmm. Jadi waktu itu awal modalnya adalah 600.000 rupiah. 600.000 rupiah. Sekarang udah punya toko. Tokonya Tokonya satu atau sih dua tadi? kontrak Kang, Oh masih ya, masih maksudnya dalam arti kan masih sewa. udah buka sendiri. Iya. Tadi satu atau dua sih tadi? Satu apa maksudnya? Tokonya Tokonya satu. Betawi Boy satu, yang itu Jadi Betot sama Betawi Boys itu satu toko, satu tempat. oh satu tempat. Iya. Iya 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 iya. Tapi Terus saya Pak, sekarang, ya apa Kang? Lanjutkan Kang. jadi kan ini kan 2016 ke 2020 ini kan 4 tahun itu udah waktu yang cukup lumayan ya. Apalagi untuk Iya. UMKM. Konsistensinya pasti agak dicoba banget, dicoba banget. Betul. Dan sampai saat ini masih bertahan, masih kuat, bahkan bisa dibilang saat COVID-19 aja ini malah bertahan dan kuat. Pastikan ini kan ada tips and triknya ini. Dan tantangannya. Tantangannya seperti apa sih dari 4 tahun itu tantangannya? Jadi setiap profesi, setiap usaha, setiap posisi, setiap jabatan itu kalau udah kita cintain Kang, rasa capek itu udah nggak ada lagi rasanya Kang. Jadi kita benar-benar cinta dengan profesi kita, dengan jabatan kita, dengan posisi kita kayak Kang Ian lah, mengabdi pada negara gitu ya. Pasti capek Iya, lah iya. ya. Statusnya Kang Ian kan bolak-balik ke sana kemari, tidur kurang. Mungkin karena Kang Ian cinta jadi biasa aja gitu ya kan Kang. Timbullah Iya, bahagia saya mah gitu. cinta sama masyarakat Kota Tangerang ini. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan jadi ladang ibadah lah buat Kang Ian gitu Kang. Amin. Alhamdulillah sih untuk itu saya juga belajar ya Kang ya. Belajar sama guru yang udah saya anggap abang saya sendiri lah gitu. Hmm. Saya sering sharing, saya sering ngobrol lah bahwa untuk jadi seorang pengusaha itu bukan hanya modal ilmu, modal materi Kang, tapi yang harus disiapin itu jiwa di saat gagal, jiwa di saat usaha kita lagi turun gitu. Sekarang tuh banyak orang milenial sekarang itu pengen jadi pengusaha, pikirannya udah materi, bener nggak Kang? Betul. Gua jual segini dapat segini, gua jual segitu dapat segitu, betul kan? Tapi ketika tidak sesuai Nah. harapan, down mereka. Down. Nah, Iya. jadi kalau kata orang bijak itu persiapkan diri kita itu untuk gagal. Hmm. Persiapkan diri kita itu untuk menerima ketidakberhasilan lah. Mungkin Kang Ian nerima keberhasilan pasti senang dong. Betul. Bisa dong, Kang Ian pasti siap diri Kang Ian menerima keberhasilan dan kesuksesan Kang Ian. Tapi belum tentu Kang Ian bisa kan nih dirinya nerima ketidakberhasilan dan kegagalan itu. Ya, ya, betul, betul, Jadi, betul. mindset yang saya dapat itu bahwa dulu saya pernah dipesan gini Kang. Lu kalau nanti punya usaha jangan nyari duit. Saya bingung dong. Masa gue dagang nggak boleh nyari duit? Akhirnya Itu siapa yang saya- pesan? Itu siapa yang pesan tuh? Ya itu yang mesen guru lah, Gurunya? ada Kang seorang Iya. guru gitu. Saya punya guru, punya abah lah gitu. Hmm. Jadi saya cuma dipesan kalau lu dagang tempe toh, lu jangan niat nyari duit. Lah terus nyari duitnya apaan bah? Niatin buat orang yang lagi
niatin buat nolongin orang yang lagi nyari tempe. Di saat kita niatin buat nolong makhluk Tuhan, Tuhan bakal nolongin kita. Di situ saya praktekin, Kang. Jadi saya jual kaos distro Betawi ini, saya niatin buat nolong makhluk Tuhan yang pengen pakai kaos Betawi lah gitu. Mm-mm. Jadi soal bayaran, soal omset itu bonus dari Tuhan karena kita udah nolongin makhluk Tuhan. Jadi profesi apapun itu bisa dijadikan ladang ibadah lah gitu. Kalau kita niatnya udah ibadah, mau gagal ataupun berhasil, udah nggak jadi masalah, Kang. Yang ada jalan terus karena niatnya lillahi ta'ala. Jadi emang dari awal juga mindsetnya, ini juga saya sebenarnya salut ya Bang Eto ya. Karena tadi ada yang komen juga nih masyarakat yang bertanya terkait udah berapa tahun, udah 4 tahun Bang Eto tuh bangun distro dari 2016 September. Iya. Sampai sekarang 4 tahun itu untuk sebuah distro yang awal kan dulu distro itu sempat booming distro. Iya. Nah, terus dibilang itu musiman, nih ada yang bilang musiman. Tapi kan Bang Eto membuktikan bahwa 4 tahun 2020 sampai 2020 ini masih eksis berdiri, ternyata itu kuncinya. Kuncinya Bang Itu Eto, kuncinya. niat awalnya memang bukan hanya untuk mencari Buat materi, cari. tapi ladang ibadah, Menolong orang. menolong orang, ya. Udah, Bahkan sampai ada yang bilang distro saya itu distro berbalut pesantren, Kang. gimana maksudnya tuh, bro? Pesannya gimana tuh? Ada teman saya masuk ke dalam distro saya kan, ngopi, ngerokok, ngobrol bareng, sharing bareng. Iya. Datang suatu masalah, dia cerita dengan saya, sampai akhirnya dia ngucap, ini distro berbalut pesantren ini mah. Karena pas saat ngobrol masuknya bahas agama gitu. Jadi saya Subhanallah. nyoba distro ini saya jadikan sebagai ladang dakwah saya lah, Kang, gitu. Bahwa kesulitan kita yang besar masih ada Tuhan yang maha besar gitu, Kang. Wah, ini udah subhanallah, udah luar biasa ini. Jujur, saya selama hampir goyang, Kang, saya pas mau masuk bulan puasa itu saya udah hampir goyang. Cuman nggak ada yang tahu. Bahkan orang yang di toko saya pun nggak tahu itu keadaan toko itu bagaimana gitu. Saya selalu mencoba di saat ada masalah, saya nggak mau bilang sama siapapun. Saya cukup cerita dengan Tuhan, saya cukup berdoa lah gitu. Saya cukup bermunajat. Alhamdulillah Tuhan ngasih jalan. Tuhan ngasih keajaiban setelah habis lebaran tersebut kejual barang 1.200 piece. Nah, subhanallah. Sampai yang tadi bilang Agustus sudah habisnya, sekarang dilunasin dari sekarang. Sekarang udah Lebih saya maju siapin, ya. Kang. Udah ada saya siapin sekarang. Oh, udah ditagih nih nanti lo, ada ibu yang punya kiosnya udah nagih nanti nih. Tenang, Kang, udah ada duitnya. Dan sekarang saya lagi nyoba itu, Kang, nyoba peternakan. Sekarang saya udah tahun kedua sekarang jual beli hewan ya. Saya jual hewan kurban saya, Kang. Oh, sapi ya? Sapi sama kambing. Udah mulai dari tahun kemarin sih belajarnya. Wah, luar biasa. Jadi Bang Eto tuh bukan hanya distro, tapi kemarin sempat waktu pandemi menurun jualan Jual beli motor bebek. tapi kan si distro ini juga jadi yang utama sebenarnya ya. Yang utama betul. Mm-mm. Terus tantangannya Bang Eto nih, tantangan saat COVID. Kayak gimana sih yang Bang Eto hadapi Yang saat saya UMKM? Mm-mm. Tantangan yang saya rasain sih harus kuat mental, Kang. Harus kuat mental, kuat mindset gitu. Jadi jangan, sebenarnya nasib hidup kita itu tergantung mindset dan pola pikir kita gitu, Kang. Mm-mm. Di saat Tuhan ngasih lu kegagalan, lu nganggap itu tidak baik, kedepannya bakal jadi tidak baik gitu. Tapi di saat Tuhan ngasih kegagalan itu sebuah pembelajaran, sebuah yang harus kita cari jalan keluarnya, dan kita anggap itu baik, kedepannya Tuhan bakal ngasih yang terbaik gitu. Jadi intinya berprasangka baik aja, bagaimanapun hasilnya gitu lah, Kang. Meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Wah, ini sih beneran Karena yang kata selama teman-temannya. Kenapa tuh, Kang? Distro berbalut pesantren. Subhanallah. Karena selama 4 tahun ini saya nggak pernah bilang rugi, Kang. Meskipun saya kehilangan duit 3 juta, 2 juta, saya nggak pernah kehilangan rugi. Kenapa? Itu sebuah keuntungan bagi saya gitu. Nah, ini yang aneh, yang unik nih. Kenapa? Sebab di saat Tuhan ngasih 3 juta, yang kemarin-kemarin, misalkan saya dapat untung awal 8 juta. Iya. Jalan 1 tahun, jalan 2 tahun, Tuhan ngasih saya 3 juta. Kalau saya ngeluh rugi 3 juta, saya malu dong sama Tuhan. Kemarin saya dikasih
8 juta masih punya 5 juta, Kang. Ya kali harus ngeluh gitu, harus rugi. Itu sebuah keuntungan. Bahkan nantinya ke depan pun gantinya bakal lebih besar lagi lah, Kang, gitu. Itu sih keyakinan saya gitu. Iya, Makanya iya, kan iya. teman-teman saya bilang keyakinan saya tuh keyakinan yang aneh lah gitu. Aneh Ada tapi ini ada yang nge-share, ada gimana yang gimana? nge-share ya. Semangat terus, yang kayak saya kirim poster kita diskusi inspiratif lah gitu. Teman-teman saya Iya. pada nyemangatin. Semangat terus Bang One. Terus berkarya dan pertahankan keyakinannya gitu. Karena mereka Hmm. teman-teman saya juga banyak kan yang pada dialog, pada diskusi dengan saya lah gitu. Yang saya buka itu pola pikir tentang usaha, bahwa Hmm. usaha itu nggak cuma soal untung rugi tapi juga soal ibadah gitu. Subhanallah. Usaha itu nih, para masyarakat Kota Tangerang nih. Usaha itu bukan hanya tentang untung rugi, tapi tentang ibadah. Ini yang disampaikan oleh Bang One nih. Nah, ini masyarakat Kota Tangerang juga jangan lupa terus pantengin karena nanti di akhir akan ada giveaway nih dari Bang Eto. Jadi nanti ada pertanyaan dari kita, masyarakat bisa, netizen yang lagi nonton ini bisa jawab, nanti ada giveaway dari Bang Eto. Nah, ini untuk penonton-penontonnya ini yang lagi nonton dari kecamatan mana aja nih? Kita absen dulu nih. Dari kecamatan mana aja ada 39 orang. Ini jangan-jangan teman-temannya Bang Eto semua ini yang nonton ini. Iya Kang, teman-teman udah nggak pada ketemu biasanya. Oh, Sampai tadi gitu. guru SMP saya nonton tuh. Oh, guru SMP-nya. Iya, Bang Eto kan mulainya dari 21 tahun, sekarang 24 tahun ya. iya. Nah, ini sudah memperkerjakan berapa orang? Saya nggak pernah nganggap teman saya itu sebagai pekerja atau karyawan, Kang. Saya nyoba Betawi Bos dan Betot ini saya coba sebagai konsep apa ya? Bukan, nggak ada yang namanya pimpinan dan karyawan, itu nggak ada. Atasan dan bawahan itu nggak ada. Saya coba sistem kekeluargaan dan kekerabatan lah gitu. Jadi teman saya yang di toko itu bukan karyawan, itu teman, bahkan itu pahlawan saya. Kalau nggak ada teman saya di toko, mungkin nggak ada yang jagain toko, Kang, nggak ada yang ngurusin gitu. Oh, jadi Teman saya yang di sistemnya ini pertemanan ya? pertemanan gitu. Jadi saya pun nggak ngasih gaji dia, yang ngasih gaji dia ya Tuhan lah gitu ya kan. Karena saya nganggap distro ini punya Tuhan, warnanya saya cuma dititipin lah. Saya cuma harus jaga baik-baik. Jadi Oh, iya, iya, iya. pas saat ngasih bulan itu bukan gaji tapi ucapan terima kasih saya lah kepada teman saya yang udah bantu saya buat nyenengin orang-orang yang pengen punya kaos Betawi gitu. Ini hadiah buat terus setiap bulannya. Nah, tuh teman-teman yang lagi pada nonton, kalau mau punya kaos yang unik, yang khas Betawi, udah tahu kan harus ngubungin Bang Eto tuh, Bang One. Di apa namanya Instagramnya? Distro apa? @distro.betawiboys dan @betot.co. Nah, betul ini yang baru ya? Nah, Betot ini tahun 2018. Oh, 2018. Ini Bang Eto juga yang ngelolanya. Alhamdulillah saya juga, Kang. Wah, luar biasa. Nah, Bang Eto, ini apa namanya? Tadi Bang Eto bilang kan, tapi kalau jumlah teman yang bergabung di Bang Eto tuh yang tadi nungguin toko ataupun yang sablon, berapa orang? Untuk yang jagain toko itu ada 2 orang ya, Kang. Cuman teman-teman saya kan banyak, kadang ada yang tidur di toko, ada yang ngopi-ngopi di toko. Jadi yang tidur di toko itu ya teman-teman saya yang lagi pada main keceluduk gitu. Saya silakan lah, ini rumah kita bersama gitu, kita jaga baik-baik. Itu di toko ada 2 orang, terus di desain ada 1 lah, terus yang dipoto ada 1. Bahkan yang nyablon itu saya sendiri, Kang. Saya masih nyablon sendiri. Ada lagi nggak saya Bang Eto yang nyablon? Oh, ada temen itu, paling temen-temen yang masih pada kuliah lah, Kang, sekalian belajar kata dia gitu. Oh, jadi ini sistemnya benar-benar sistem pertemanan ya? Iya, kita belajar bareng-bareng lah gitu. Oh, yang tadi konsepnya yang rezeki dari Tuhan itu, tapi kan Bang Eto kan selaku perantaranya kan? Iya, selaku perantara. Salam Ya dari setidaknya. warga Kota Tangerang ya, Bro. Nah, ini ada yang dari Bogor juga nih, salam nih katanya nih. Ada yang dari Ya, semangat Bogor, terus. ada yang mana lagi nih? Ini ada, Kang, dari Amerika Latin tuh katanya. Amerika Latin Jauh mana nih? biasa Amerika Latin. Ini sebelah mananya Karawaci. Iya, iya. Berkah terus berkah. Salam dari warga Kota Tangerang yang berada di Amerika Latin. Luar biasa ini. Warga Amerika lagi pada ini aja sempet nonton di Bang itu.
Betawi Pariaman hadir tuh tadi dibilang. Ada lagi mana tuh? Eh, Ciledug hadir, Alam Sutra hadir, Jaksel hadir, Cisauk. Mantoi dari Papua belum hadir. Yang Papua belum hadir. Ya, Kang itu teman-teman biasa pada bercanda. Iya, iya, iya. Bang Eto. Nah, ini kalau misalnya Bang Eto disuruh ngasih tips and trick nih, apalagi buat UMKM lain nih, yang untuk sekarang kan banyak bisa dibilang banyak juga yang dalam artian gulung tikar lah, karena Iya, nggak bisa iya. jualan dan yang lainnya. Nah, kalau Bang Eto dikasih untuk ngasih tips and triknya buat teman-teman kita yang lain kayak gimana? Tips and tricksnya gitu ya. Yang satu sih jangan pernah berhenti belajar lah kayak nggak. Biar Hmm. bagaimanapun saya pun sampai sekarang masih belajar cara mempelajari algoritma Instagram, mempelajari marketing di Instagram, di sosial Hmm. media lain itu melalui HP gitu. Kadang banyak postingan di Instagram itu yang menuju buat kita terus belajar gitu Kang. Pas saya Hmm. praktekin pun ketemu, bahkan waktu penjualan selama puasa tersebut saya belajar dari Instagram Kang. Hmm. Dari hasil sharing orang-orang gitu loh, saya coba praktekin, alhamdulillah berhasil. Yang satu terus kembangi kreativitas dan variasi bagaimana cara menjual, karena pengalaman Hmm. saya sebelum datang bulan puasa dan lebaran itu ada 200 piece barang yang dari tahun pertama itu nggak keluar, ngerti nggak Kang? Hmm. Jadi dari tahun 2017 lah, jadi sampai sekarang Ya. itu barang nggak keluar, mendep di gudang gitu. Tapi Hmm. setelah saya nyoba trik promo diskon yang pernah saya lakukan di bulan puasa, alhamdulillah barang di toko saya itu sisa satu lusin doang Kang. Oh, dari tadinya nggak pernah keluar. Nah, Nah, waktu itu nggak, dalam artian berarti nggak, waktu itu nggak laku barang itu ya. nggak laku selama 3 tahun itu, nggak laku Kang. Tapi pakai tips and trick yang dari Instagram itu, sisa satu lusin lagi jadinya. Sisa satu lusin doang, dan sisa tersebut satu lusin saya bagiin ke orang-orang lah gitu. Hmm. Ke Jadi tempat. jadi emang harus terus belajar Nah, kunci yang ininya ya. harus terus belajar. Karena banyak kok di Instagram, di YouTube, kita harus manfaatin lah, apalagi kita kan lagi WFH lah ya, lagi ngedekam baik di rumah Kang, kalau kata saya gitu, nggak boleh kemana-mana, Hmm. ngedekam baik di rumah, kita manfaatin buat belajar lah gitu. Ngedekem baik, Iya, ngedekem tuh bahasa mana tuh ngedekam? ngedekam itu bahasa Betawi itu tuh, artinya jangan keluar rumah dulu lah, di rumah Iya, aja iya. dulu. Bisa juga ngejedok. Ngejedog. Dulu saya nggak bisa ngedesain Kang. Setelah saya Ya, banyak maksud- belajar, saya nyoba main ke tempat ini, saya banyak belajar, alhamdulillah saya bisa baru bisa sedikit desain lah gitu. Hmm. Yang penting ada kemauan sih Kang, kalau saya mah. Benar. Di mana ada kemauan di situ ada jalan sebenarnya ya. Nah, betul. Jadi kan Tuhan itu di saat kita mau berjalan, Tuhan udah nyiapin jalan Kang. Hmm. Di saat kita gagal, itu bukan sebuah kegagalan. Di saat kita berhenti jalan, baru itu sebuah kegagalan. Oh, subhanallah. Ini mindsetnya sangat luar biasa ini. Bang Eto, selain belajar untuk UMKM yang saat ini lagi bertahan di masa COVID-19, apa lagi? Apa Kang? Maaf, bisa diulang? Selain, kan tadi kata Bang Ejo, terus belajar untuk para UMKM yang ingin bertahan saat masa pandemi COVID-19 ini, selain itu ada lagi nggak? Tadi ubah pola pikir tentang usaha, ubah mindset lah, ubah sudut Ubah pandang gitu. mindset, Iya, terus ubah go mindset online bahwa- ya, go online ya. Nah, online-nya coba buka online, coba dipelajari lagi, karena yang saya dapetin itu saya serba otodidak sendiri, Kang. Hmm. Saya nyari belajar di internet, di YouTube, saya belajar di buku gitu, saya coba praktekin. Alhamdulillah sih berhasil, walaupun ada gagal, selagi kita mau jalan, yaitu sebuah keberhasilan. Bagi saya sebuah keberhasilan itu di saat kita mau mencoba, itu udah berhasil sebenarnya. Karena buat ngilangin malas itu sangat luar biasa lah gitu. Kalau kayak Kang Ian nih kan sebagai abdi negara ya, enak. Ya, Kalau saya mah lawannya males Kang. Jam segini harus nyablon, masih tidur gitu. Itu buat ngelawannya itu males lah. Karena nggak ada yang ditakutin. Bang Eto, tadi kan Bang Eto kan sempat gagal ya. Ini kan online ini kan di masa pandemi COVID-19 ini adalah yang paling lagi naik-naiknya nih, Nah, jualan iya, online betul. ini. Tapi kan nggak semudah membalikan telapak tangan jualan online ini.
Nah, kan tadi Betul. Bang Eto udah belajar di YouTube, di Instagram. Bisa nggak sih share sedikit ilmu-ilmunya tuh seperti apa untuk jualan online sukses? Tergantung Kang, kita apa yang kita pasarin gitu. Hmm. Target market kita itu siapa? Saya target market saya anak SMP lah ya, anak SMP sampai usia Kang Ian lah gitu ya kan. Hmm. Kita harus tahu Ah, waktu istirahat. untuk saya masih SMA loh, untung alhamdulillah. masih masih orang tua yang belum sampai tua lah kan, Kang Ian udah mulai tua nih, cuman belum tua Aduh, banget. udah mulai tua lagi. Jadi Terus, yang saya praktekin itu kita harus tahu target market kita, Kang. Mereka hmm. itu mencoba main HP itu jam berapa, kita harus tahu. Misalkan kayak anak sekolah ya kan, anak sekolah itu main HP itu jam habis maghrib lah ya, karena kan mereka Hmm. dari pagi atau siang itu sekolah, jadi kita pun nguploadnya habis maghrib. Di Hmm. saat kita upload di Instagram habis maghrib, otomatis kan banyak tuh orang yang lagi pada main HP gitu. Jangan Iya. pas kita ngupload orang lagi punya kesibukan, nggak ada yang lihat postingan kita gitu. Hmm. Jadi kita harus tahu waktunya. Kalau saya pribadi nguploadnya habis maghrib, Kang. Kalau nggak habis maghrib, jam istirahat, yaitu jam 12 siang. Kalau gini kan biasanya Hmm. istirahatnya jam 12, itu otomatis nggak mungkin makan, nggak mungkin ngopi doang kan, otomatis main HP Iya. juga, buka Instagram juga. Nah itu harus kita manfaatin. Kita harus posting produk kita lah gitu. Timing Misalkan waktunya buat, ya. nah timing waktunya buat orang-orang yang usahanya target marketnya itu ibu-ibu. Kita harus tahu Hmm. ibu-ibu itu megang HP jam berapa. Ibu-ibu nggak Hmm. mungkin megang HP jam pagi, karena kan dia harus ngurusin anak sekolah, ngurusin suaminya kerja. Ibu-ibu kan Hmm. mulai megang HP itu jam setengah 9 sampai jam 9 lah. Itu anak-anak udah sekolah, suami udah kerja gitu, baru dia istirahat main Hmm. HP. Nah itu barulah kita upload di jam segitu, Kang. Setelah itu kan otomatis viewer Instagram kita pun meningkat lah. Jadi makin algoritma Instagram kita makin ke share gitu. Karena setiap tahun algoritma Instagram itu berbeda, Kang. Hmm. Iya, iya, iya. Jadi apa selain mempelajari algoritma Instagram, terus timingnya. Nah, ini saya mau tahu nih, kalau di marketplace kan Nah, tadi jual di Shopee sekitar 6 berapa? Sekitar 10 juta itu selalu di bulan puasa. Shopee saat bulan puasa. Nah, itu tips and triknya nih untuk di marketplace nih untuk UMKM kayak gimana sih? Kalau di Shopee itu coba tetap kita kalau karena saya awalnya di Instagram ya, Kang. Jadi Iya. enak, Kang. Saya tinggal upload di Shopee, tinggal nge-share link ke Instagram atau ke WhatsApp bisnis. Nah, ini satu lagi yang penting. Di saat kita udah punya produk, udah punya usaha, yang udah mulai ada customer yang mulai WhatsApp kita, misalkan ada WhatsApp pribadi dan WhatsApp bisnis ya, Kang. Iya. Kebetulan untuk customer Betawi Bos dan Betot ini saya alihin ke WhatsApp bisnis. Hmm. Itu saya saranin buat admin WhatsApp bisnis itu save setiap customer yang udah hubungin kita, maupun itu beli ataupun nggak beli. Karena Hmm. itu sangat penting. Di saat kita ngupload status, otomatis nomor yang udah kita set ngeliat status kita dong, Kang. Betul kan Iya ya? benar. Benar, Nah, benar. nggak apa-apa. Mungkin hari ini dia nggak beli, bisa jadi besok atau lusa mereka beli gitu. Oh, iya, 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 iya. Benar, benar, benar. Terus ada nggak sih yang tadi tuh yang udah ngehubungin? Kan saya juga ada nih. Saya pernah Hmm, ngechat walaupun saya nggak beli ya. Beli waktu itu iya. jual beli burung lah, burung hias. Mm-mm. Saya nggak beli, tapi sampai saat ini saya selalu dikirimin chat sama dia tuh yang broadcast harga burung terbaru. Nah, Bang itu ada pakai cara itu nggak sih? Udah saya nggak perlu nge-broadcast, saya cukup ngupload status snapnya aja, Kang. Otomatis kan Hmm. orang pada ngeliat, ntar tiba-tiba ada yang ngechat gitu. Terus nanti setelah tersedia di Shopee, setelah tersedia di Bukalapak, akhirnya mereka yang khawatir atau mereka yang nggak punya ATM pasti larinya ke Shopee. Apalagi Shopee itu ada sistem COD, Kang, bayar di tempat. Itu Shopee itu lebih lebih sekarang lebih dominan lah gitu. Hmm. Dulu Oke. Bukalapak naik, sekarang Shopee yang lagi naik. Oh. Terus Bang Ito, ini kan tadi kan ngomongin masalah tips and triknya. Nah, sekarang pernah nggak sih selama 4 tahun ini kegagalan yang paling besar yang Bang Ito hadapin sampai Bang Ito pernah udah selesai, gua udah selesai. Pernah nggak sih? Alhamdulillah sih enggak, Kang, nggak pernah begitu. Nggak pernah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu nyoba buat nyari jalan gitu. Karena prinsip saya, di saat saya punya kemauan terus berjalan, Tuhan bakal ngasih jalan, ngasih kemampuan. Satu,
jangan pernah berhenti dialog dengan Tuhan. Wah. Jadi apa-apa ngadunya sama Tuhan ya? Nah, Emang itu apa-apa ya? ngadunya sama Tuhan gitu. Nah, ini subhanallah ini emang Bang Eto ini. Terus Bang Eto, ini nih buat para milenial kan Bang Eto juga termasuknya milenial lah. Milenial. Yang baru kan sekarang gak gencar-gencarnya orang tuh untuk berusaha gitu, berwirausaha. Nah, ini untuk teman-teman kita, adik-adik kita yang di bawah kita untuk baru mau memulai, tips and trick dari Bang Eto tuh apa? Agar mereka tuh tidak langsung kecewa ketika tidak sesuai harapan dan yang lainnya. Yang satu kita juga berwirausaha jangan pakai nafsu, Kang. Harus ada ilmu dan ilmu pengetahuannya gitu. Kalau kita wirausaha pakai nafsu, yang ada kita malah bunuh diri. Itu pengalaman pribadi saya. Jadi Kang Ian mau dagang bubur, sementara Kang Ian nggak bisa bikin bubur. Iya. Kang Ian nggak tahu jenis bubur, betul kan ya? Itu kan nggak ada ilmu pengetahuannya gitu. Satu lagi, dan yang kedua itu jangan ngelihat misalkan nih, mungkin teman-teman saya yakin banyak yang pengen kayak saya, betul nggak Kang? Setelah ngeliat saya betul. bisa melewati masa COVID kemarin, hasil penjualan kemarin, pasti orang-orang pengen pada kayak saya gitu. Saya bilang jangan jadi kayak gua, lu harus jadi diri lu sendiri. Kalau jadi kayak gua, lu nggak bakal bisa gitu. Kan orang cuma lihat suksesnya kita, Kang, nggak melihat pahitnya kita gimana gitu. Jadi jangan tergiur dengan usaha teman, kayak dagang ini enak dah, dagang itu enak dah. Jadi coba lah pelajarin dulu gitu, mindset usaha itu apa. Yang tadi saya bilang, usaha itu bukan cuma soal materi, tapi juga soal ibadah kepada Tuhan gitu. Jadi enak nggak enak, yaitu kalau kita niatin ibadah, bakal walaupun nggak dapat uang, tapi kan dapat pahala kebaikan, dapat keberkahan gitu lah, Kang. Rezekinya jadi bukan cuma di uang, tapi di kuatnya hati gitu, di ikhlasnya hati juga lah gitu. Ilmu baru, pelajaran baru. Jadi untuk tipsnya itu, sebelum kita berwirausaha, kita harus tahu target market kita itu siapa, target pasar kita itu siapa. Kita harus tahu. Setelah kita tahu target pasar kita harus siapkan produk kita. Jangan sampai setelah target pasar sudah ketemu, setelah nge-branding udah bagus, tapi produk tidak sesuai, produknya itu tidak memenuhi lah keinginan customer, itu kan malah jadi kecewa juga. Jadi harus disiapin matang-matang lah, Kang, gitu, dari target pasar dan kesiapan produksi. Itu ya sih satu, jangan pernah sejengkel apapun customer, lakukan dengan baik. Ini muncul. Mohon ada sedikit ini cancel, terus cancel. Halo? Terdengar, Om Eto? Terdengar, Kang. Nah, itu tadi tips and triknya dari Bang Eto untuk para calon pengusaha yang ingin berwirausaha. Jangan hanya melihat, saya bakal untung, bakal lihat materi dan yang lainnya, tapi juga lihat kalau misalnya tadi target market, ya Bang Eto, terus produknya. Terus kecintaan kita terhadap usaha kita. Nah, betul. Karena kalaupun kita tidak cinta sama produk usaha kita, ketika itu down, gagal, ya udahlah, lepas aja lah. Nyerah aja lah, ganti produk lagi. Itu kan bukan bisnis, itu penjual. Kalau yang seperti itu. Nah, Bang Eto, ini kita mau menanyakan kembali. Ini kalau misalnya nih, di teman-teman kita kasih pertanyaan untuk giveaway-nya. Dari Bang Eto dulu atau dari saya dulu? Saya serahin ke Kang Ian aja dah. Saya tinggal. Saya satu, Bang Eto satu ya. Dari Kang Ian aja dulunya. Kita kalau saya sendiri takutnya teman saya yang saya pilih. Ya nggak apa-apa. Nih, saya mau nanya nih yang udah pada nonton nih. Bulan apa dan tahun berapa Bistro Boy berdiri? Ayo, ada yang tahu? Tuh, coba jawab. Ini hadiahnya. Jangan temen gue yang jawab. Tahu ntar. Hadiahnya satu kaos baju. Baju dari Betawi Boys. Dari Betawi Boys. Nah, ini ada yang jawab September 2016. Betul. Oke, September 2016 ini Muhammad Firdaus. Satu lagi dari Bang Eto dah yang bertanya. Ini yang Januari 2016 salah. Maaf, dari Amerika Latin. Kejauhan juga saya ngirimnya. Dari Bang Eto satu lagi tuh dari Bang Eto.
dari Kang Ian aja, Kang. Satu lagi ya dari saya. Nah, ini saat masa pandemi COVID, ini Betawi Boys juga sempat menurun. Dalam artian pendapatannya. Bang Eto juga sempat berpikir, wah gue nggak bisa bayarin dan yang lainnya. Tapi di saat seperti itu malah muncul usaha baru. Tadi usaha barunya jualan apa? Ada yang tahu? Satu Di kaos lagi tengah-tengah dari... COVID-19, usaha Iya. apa yang saya lakukan? Selamat buat Muhammad Firdaus. Jualan di ruko, bukan. Ayo, ada yang tahu? Usaha bebek. Nah, ini ada motor bebek. Ya, betul. Aurel Ya, Disa. betul. Nah, ini contoh kaosnya seperti apa, Bang Eto? Coba, ada nggak contohnya di situ? Contoh Saya lagi kaosnya pakai dari sih. produknya. Kayak gimana? Coba kasih lihat dong, nggak kelihatan soalnya. Coba ya. Iya, Ini buat giveaway ya, Kang. buat giveaway. Lalu saya coba cek di PC. Ya tadi yang dapat tuh berarti ada Firdaus sama Aurel Disa Satu underscore. dari Betawi Boys, satu dari Betot ya, Kang. Iya, satu dari Betawi Boys. Yang pertama dari Betot itu, yang satu tuh yang tadi motor bebek. Nah, iya. Iya. Ada contohnya Kak? Maksudnya biar kita promosiin juga nih. Atau Bang Eto aja berdiri kali bajunya seperti apa sih, pengen tahu mungkin masyarakat Kota Tangerang bajunya Betawi Boys itu seperti apa. Kaosnya bisa ditunjukin. Nah. Ini Bang Eto ini usahanya ada di Ciledug ya Bang Eto ya? Ya, betul, ada di Ciledug. Alamatnya di mana alamatnya? Alamatnya itu di peninggalan, Kang. Alamat lengkapnya dong. Jadi kalau ada masyarakat yang mau beli di sana tuh, kok tahu nih. Udah ada di Google Map belum? Udah ada dong. Tinggal cek Oh, Google Maps. Lapak Betawi Boys. Oh, lapak Betawi Boys. Mana nih kaosnya nih? Udah banyak yang pengen lihat nih. Nih buat yang tadi yang Betawi Boys. Mungkin yang cowok kan ada cowok-cowok ya, Kang? Ya. Yang cowok saya kasih kaos Betot mungkin, Kang, nanti. Oh ya udah. Dibetot Nih, aja orang ya. emang dibetot. Nih. Yang cewek saya kasih kaos ini, Kang. Mana? Oh, Misa Grip. Apa tuh? Bukan itu bacanya. Kelolodan. Oh, seperti itu tuh. Kelolodan itu bahasa Betawi ya? Kelolodan bahasa Betawi. Artinya apa? Apa ya? Makan keselak gitu, Kang. Oh, jadi ini lucu ya. Jadi emang bener-bener Betawi. Ini kan kayak obat batuk ya tadinya ya. Iya. Tapi diplesetin jadi kelolodan. Asalnya Nah, kan Kaunidin. Iya, Konidin. Nah, ini dari yang Betot. Dari yang Betot nih. saya buat yang cowok tadi tuh Muhammad Firdaus. Saya kasih desain baru nih. Nah tuh, kasih desainnya baru tuh mau Firdaus tuh. Tadi Kelolodan juga desain baru, Kang. Nih, Kang. Apa Muhammad tuh? Firdaus, nengok lu. Tuh, mau Firdaus. Nengok tuh kepalanya mana Firdaus muncul. Apa tuh? Cepet. Wah, ini apa tulisannya Bang itu? Betot. Jalan jauh, jangan ragu. Motor tua, jiwa muda. Waduh. Jalan jauh, jangan ragu, motor tua, jiwanya muda. Kalau orangnya udah tua gimana tuh Bang itu? Yang penting jiwanya muda, Kang. Oh iya. Nih buat tadi, Kang, salah satu trik Apa? buat yang mau nyoba berwirausaha gitu ya, Kang. Hmm? Tadi kan salah satunya kan kita harus tahu target market. Terus Ya. satu yang paling penting, ilangin gengsi. Hilangin gengsi. Nah, karena saya pribadi pun pernah jadi penjual roti keliling di kawasan Senayan Gelora Bung Karno, Kang. Setiap minggu pagi. Sebelum ada Betawi Boys, dulu masih kerja saya. Dulu Jadi sempat kalau kerja apa sih? Dulu sempat kerja apa? marketing online, alat Oh, pembangunan marketing jalan. online. Oh. Terus gimana tadi? Hari Jualan hari Minggu, Hari setiap Minggu kan saya jualan. libur ya. Hari Iya. Minggu saya libur. Saya datang ke CFD. Terus Iya. saya ngambil roti rumahan, Kang.
harga dari pabriknya itu 2.500, saya jual 10.003. Saya bawa keranjang, saya nawarin ke orang-orang yang pada olahraga. Hmm. Itu Satu bertahan itu berapa lama? Bertahan itu berapa lama? bertahan hampir 1 tahun, enggak nyampe 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Karena setelah itu saya pas masa kerja itu, setelah 6 bulan tersebut saya udah coba fokus mulai ngerintis Betawi Bos. Jadi saya jadi itu saya tinggalin lah gitu. Hmm. Terus Bang Eto, itu tadi bilang dari pas di kerja terus memutuskan untuk usaha, ataukah emang udah berhenti kerjanya, ataukah emang udah diberhentikan atau gimana? Sebelumnya sih udah mulai nyoba bikin akun. Jadi asal balik kerja langsung nyablon ngerjain pesanan orang gitu. Hmm. Selama 4 bulan lah, 3 bulan 4 bulan gitu. Setelah masuk 4 bulan itu saya nyoba untuk resign lah, ngajuin buat resign sama bos. Alhamdulillah sih disetujuin gitu, bilang saya mau ada usaha baru gitu lah. Sempat kekurangan modal juga sih saya salah satu orang yang nekat. Intinya di saat kita mau berbuat baik, di saat kita mau berbuat baik, Tuhan itu nggak cuma ngasih jalan, tapi Tuhan juga memfasilitasi, Kang. Dulu saya nggak bisa desain, tapi teman-teman saya pada bisa desain, saya suruh aja. Saya minta tolong, saya kasih rokok langsung sebungkus, ya Jal. Aduh. Nih, ini masyarakat yang lagi pada nonton. Ada nggak yang mau ditanyain sama Bang Eto nih? Yang mau ditanyain sama Bang Eto. Karena waktu kita sisa 20 menit lagi nih Bang Eto, karena live Instagram itu maksimal 1 jam. Masih lama, Kang. Saya belum masarin kambing saya. Apa? Saya belum masarin kambing, memperkenalkan lapak kambing saya. Ah, tuh ada yang mau lapak kambing lagi tuh. Dari netizen Kota Tangerang, ada yang mau berkurban, bisa ngubungin saya langsung. Ada sapi yang sama berkurban. kambing. Sapi, kambing, ada ayam. Semua dah Bang Eto dijual. Apa lu mau gua ada ya Bang Eto? Alhamdulillah sih Kang, saya mau nyoba peternakan sendiri Kang. Kan selama ini saya masih ngambil sama orang. Oh, mau ternak sendiri? Iya, hasil dari bulan Lebaran kemarin itu alhamdulillah lah, ada tabungan dan ada lebihan. Saya alhamdulillah sih udah beli lahan lah, udah ngasilin lahan, insya Allah bakal jadi peternakan nanti. Wah, subhanallah, udah ngasilin lahan tuh. Itu udah dibeli berarti lahannya itu ya? Alhamdulillah udah. Di Tangerang kota? Bukan, di Bogor. Oh, di Bogor. Iya. Wah, luar biasa nih udah. Buat nernak kan lumayan. Iya. Nah, ini ada. Mungkin dari teman-teman. Ini ada nanyanya, cuma ini nanyanya lucu nih dari teman-teman. Apa itu Kang? Saya nggak merhatiin soalnya. Bang Eto masih jomblo enggak? Jangan, udah ada. Oh, udah ada ya, kecewa. Orangnya juga nonton ini. Oh, nggak bisa macam-macam jawabnya karena orangnya nonton. Orangnya nonton, jangan, kasihan. Iya, mungkin di DM aja. Kalau di DM akunya jomblo. Jangan, enggak juga dong saya. Saya orangnya nggak begitu, Kang. Oh iya. Terus Bang Eto, ini Aprilia Kartika mau join usahanya dong. Hehehe. Temennya tuh jangan-jangan. Kalau emang niat coba DM aja lah gitu, atau ngobrol langsung dulu. Satuin visi dan misi, kita sebelum join itu kita harus tahu tujuan kita itu apa, visi misi kita itu bagaimana, sesuai atau enggak gitu. Jangan sampai setelah kita join nanti malah timbul kekecewaan dan kecurigaan gitu Kang. Tapi nggak pernah kepikiran buat di franchise gitu? Ada sih, udah ada berapa yang nawarin. Terus? Mungkin nantilah untuk bulan puasa aja, buat bulan Lebaran saya mau nyoba buka podcast store. Jadi di pinggir-pinggir jalan saya siapin panggung itu untuk teman-teman yang mau nyoba franchise usaha Nah, itu. itu tuh. Berarti udah kepikiran juga ya. Ini kayaknya calonnya Bang Eto deh, Andi Saul. Aku nonton loh ya. Terus Ini ada lagi nih. Ya. Bang Eto, bagaimana caranya ngebangun sebuah brand? Cakep nih. Nah, gimana? Harga kambingnya berapaan Bang Eto? DM aja Bang. Saya malu nyebutnya. Takutnya Kang Ian borong. Ya, gimana tuh cara buat brand tadi bilang?
Ini ada lagi nih pertanyaannya. dari Get ID. Gimana caranya di Surabaya Boys membuat sebuah brand menjadi terkenal? Oke, coba kita sharing dulu ya Kang pertanyaan-pertanyaan biar kita jawab nanti. Ya, ya sharing dulu. Ya, ya, ya. Ya, kita pilih-pilih pertanyaan. Ini apa lagi nih? Ada ngomong Duta jadi pengusaha. Yo, Duta Silent Seven. Iya benar juga virus Duta Seven ya. Ya, Kang Ian orang ke 951 setengah yang bilang mirip. Oh iya. Coba nyanyi dulu satu lagu Bang Eto. Ntar, lewat radio. Buka cabang dari Bang Duta Tadi jadi apa ya? pengusaha. Itu yang Tadi jadi apa, brand Kang? dulu. Jangan brand dulu tuh. Oh, cara Membangun membangun brand. brand. Satu, konsisten. Mm-mm. Jangan pernah jenuh. Siapapun pasti akan merasakan titik jenuh gitu ya, Kang. Tadi Mm-mm. sih, karena mindset saya itu udah cinta, Kang. Jadi, alhamdulillah selalu jalan terus. Meskipun gagal, meskipun kecewa, itu saya selalu jalan terus gitu, Kang. Mm. Jadi, enak gak enak, enak kalau kata saya. Karena kelantaran cinta, enak gak enak, enak gitu, Kang. Ah, Ngerti nggak, Kang? iya iya kalau kan nggak ada yang bilang juga kalau udah cinta tai kambing Tai- dikira coklat. Nah, itu dia. Racun jadi madu gitu. Iya. Bener bener bener. Satu, Beruntung konsisten. ini. Dua, Terus. jangan pernah malu pakai produk lu sendiri di temen-temen lu. Meskipun brand lu belum terkenal, jangan pernah malu. Misalkan kalian mau punya brand, jangan pernah malu pakai brand sendirilah meskipun brand tersebut belum ada yang kenal gitu. Itulah cara Iya. kita memperkenalkan brand kita. Coba kasih tunjuk dulu dong brandnya. Aduh. Mana tuh? Kasih tunjuk. Saja, saya harus Saja. berdiri nih. Ini hasil Ya, berdiri desain, kok. hasil desain, hasil nyablon saya sendiri nih. Apa tuh tulisannya? Nyasar. Jadi Oh, nyasar. astronot lagi nyasar di bulan. Oh, konsepnya astronot nyasar di bulan. Ini saya desain sendiri, Kang. Desain nyablon sendiri. Oh, iya iya. Jadi kayak tukang sate. Iya, Desainnya nusukin, sendiri, motong, sendiri, nusukin, pakainya ngipasin sendiri sendiri. juga. Dulu saya nggak bisa desain, Kang. Ya. Belajar ya? Belajar terus, punya kemauan. Iya iya iya. Itu luar biasa, yang penting ada kemauan Bang, memang. gimana menurut Abang usaha di pandemi gini kan susah. Nah, minta tolong kasih tips ya biar nggak gampang down untuk saat ini. Oke, siap. Nah, Eh, gimana? Tipsnya itu satu, rezeki itu udah diatur Tuhan. Pasarin aja barang kita, cari jalan, jangan pernah ngeluh, jangan pernah jenuh, jangan pernah berhenti jalan. Di saat kita mau jalan, Tuhan bakal ngasih jalan. Karena rezeki itu udah diatur Tuhan, tinggal kitanya aja, mau nggak kita buka jalan buat rezeki itu nyampe ke kita. Yang penting jangan pernah berhenti jalan lah, intinya gitu. Iya iya iya. Bang iya. Eto, cara apa sih yang efektif buat menarik konsumen untuk beli produk kita? Wah, pertanyaan bagus nih. Nah, gimana? Dari Frog_Iwan. Caranya adain giveaway, Bang. Nah, ini ada yang minta Adain giveaway lagi. Udah telat, woi. Udah telat. Adain giveaway, Gimana? istilah kasarnya. Di saat kita giveaway kan kita ngeluarin duit dari pribadi kita ya, Kang. Iya. Mungkin untuk usaha-usaha baru akan berat lah gitu ya. Aduh, masa belum untung udah ngeluarin duit sih, betul nggak, Kang? Gitu. Betul. Betul kan? Jadi pemasaran itu kan pasti butuh pengorbanan lah ya. Jika uang giveaway tersebut kita niatin sebagai sedekah, nggak jadi masalah dong. Iya. Tadi saya giveaway nih, Kang. 2 kaos ya. Iya. Itu harga satu kaosnya 90.000. Tuh 90.000 tuh, daun sama Kalau tadi. dikali 2 berarti kan 180.000. Iya. Mungkin kalau itu saya udah ngeluarin duit 180.000 dong, betul nggak? Betul. Tapi kalau saya niatin sedekah, bisa jadi itu bakal jadi jalan buat rezeki-rezeki yang lain buat nyampe ke kita. Jadi niatin, kalau kita mau promosi berbayar itu niatin aja lah buat sedekah. Tapi pernah nggak sih tadi yang nanya juga tuh pakai Facebook AdSense atau Instagram AdSense? Pernah, Kang? Pernah juga. Pernah juga, itu efektif juga kok. Nah, itu salah satu cara saya efektif juga. Tapi pernah nggak misalnya nih kalau di Tangerang kota di Tangerang kan ada yang akun-akun medsos terkenal gitu kan. Nah, iya Nah, betul. itu kayak endorse ke mereka. Pernah juga. Sekian ratus ribu gitu ya. Tapi seberapa ngaruh? Eh, Kemudian. ngaruh juga, Kang, karena kan kita nggak kayak orang dagang bensin.
Kalau orang dagang bensin nggak perlu ngenalin, mereka pasti bakal dicari gitu. Kalau Iya. kita kan ngenalin produk kita. Jadi yang mahal dan yang susah itu memperkenalkan produk kita gitu lah Kang. Ya salah satunya tadi dengan cara bakar uang. Saya niatin sih itu bukan bakar uang, saya niatin itu untuk sebagai sedekah lah Kang. Betul. Nah, ini Bang Eto, ini juga kebetulan ngomongin masalah bakar uang. Ini kan beberapa sebulan yang lebih yang lalu kita juga ngobrol sama salah satu ASN yang ini pendapatannya udah sangat luar biasa, bahkan omsetnya tuh sampai 600 juta. Itu kebetulan teman Iya saya iya. sendiri. Nah, itu tuh ini buat sharing aja. Jadi dia itu di Kalimantan Barat, di Kalimantan Barat, di Pontianak. Dia jualan laptop benar-benar dari nol tanpa hutang juga. Nah, dia sampai bayar apa sih? Maili dan akun-akun di kotanya tiap minggu bakar duit terus. Ya maksudnya buat nge-branding si tokonya itu, dan sekarang Iya. karena udah terbentuk brandingnya jadi lebih enak usahanya. Betul. Saya juga awal-awal rada kesulitan juga kalau nyari pembeli. Tadi dengan saya sih nggak mau dibuat bakar uang lah, sedekah uang lah, lebih cocok ya. Ya, sedekah uang, sedekah buat usaha kita Iya. ya. Bang Eto, Iya. ini waktu kita sisa 6 menit lagi nih. 6 menit lagi. Siap. Jadi kita nanti ini kita mau kasih tahu dulu nih, seperti biasa di akhir, kita akan perkenalkan tentang ruangan kita nih. Bang Eto udah pernah sini belum? Udah kan? Belum pernah. Saya pernah sini. Kalau nggak salah Nah. dulu ngasih ondel-ondel ke Kang Ian dah. Oh, yang ngasih ondel-ondel. Nih Bang Eto, Iya. ini nih untuk warga, kan pasti yang nonton rata-rata warga Kota Tangerang kan? Iya Nah, betul. ini nih ruangan Tangerang Live Room atau ruang kendali kota. Jadi teman-teman nih kalau misalnya ada yang laporan lampu mati, sampah nggak diangkut, kan sekarang lagi banyak tuh. Nah, itu yang nanggepin tuh mereka nih orang-orangnya. Jadi Wah, mantap. Semoga jadi buat ngelihat ibadah, dokumentasi, iya jadi ibadah, amin. Nah, jadi lihat dokumentasinya itu ada di TNG Aspiration, yang bahkan ada yang laporan ular, lebah, itu kita tindak lanjutin juga. Nah, yang di sebelah sini tuh ada layanan kegawat daruratan 112. Nah, kalau mereka tuh kerjanya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Jadi teman-teman di ruangan ini nggak pernah kosong. Bahkan ketika sholat Id, hari-hari besar, mereka tetap gantian shift gitu, bergantian. Jadi teman-teman semua kalau misalnya ada laporan di kota Tangerang ya khususnya untuk gawat darurat, hubungin 112. Kayak kemarin kan lagi viral itu yang kasusnya di Green Lake ya. Itu daripada bingung hubungin polisi dan yang lainnya, hubungin 112. Nanti teman-teman yang di sini tuh bakal tindak lanjutin ke Polres, ke kecamatan dan yang lainnya. Seperti itu Bang Eto. Nggak berasa ya Kang, udah mau 1 jam. Iya, udah nggak berasa. Mungkin kalimat closing dari Bang Eto. Siap. Saya udah siap nih Kang dari kemarin-kemarin. Nah, gimana? Jadi buat anak muda, buat pemuda lah ya, buat teman-teman sepantaran saya yang ada, khususnya di Kota Tangerang, umumnya di Nusantara Indonesia, kesuksesan dan keberhasilan kita itu tidak berada di luar, tidak berada di nilai rapot, tidak berada di gelar, tidak berada di nilai ijazah. Tapi kesuksesan dan keberhasilan dan kebahagiaan kita itu ada di dalam diri kita. Cari dan temukan. Karena di dalam diri kita itu ada sebuah mutiara. Dah carilah mutiara tersebut yang bisa menyebabkan diri kita sukses dan bahagia. Sekali lagi, kebahagiaan dan kesuksesan gak ada di luar, tapi ada di dalam diri kita. Dan keuntungan terbesar seorang pedagang itu bukan soal untung atau rugi. Keuntungan terbesar seorang pedagang itu di saat kita mampu menerima dengan ridho, di saat kita mampu menerima dengan ikhlas apa yang telah Tuhan berikan untuk kita. Itulah keuntungan terbesar. Subhanallah. Ini udah disiapin berhari-hari nih Bang Eto nih. Kalimat closingnya ini udah luar biasa nih. Kata-kata itu tolong diketik kirim ke saya ya. Itu keren nih Bang Eto. Siap. Semoga Bang Eto dan usahanya Betawi Boys, tapi betot, usahanya terus lancar. Teman-teman yang lagi pada nonton juga kalau mau beli kaos yang unik, yang punya ciri khas, bisa ke Betawi Boys. Lokasinya di mana? Lokasinya Di biar teman-teman tahu. Jalan Peninggilan atau Jalan Haji Mencong. Jalan Peninggilan, Biar Jalan enak Haji sih, Mencong. cek Google Map aja Kang. Lapak Wih, Betawi cek. Boys itu udah ketemu. Nah, Lapak Betawi tinggal Boys. lapak Betawi Boys tuh. Itu ntar bisa dapetin produk Betawi Boys dan produk Betot.
Nah, mantap mantap. Itu ada Ani Saul, love katanya. Mungkin itu aja Bang Eto, teman-teman semua timnya dari Betawi Boys Siap, dan mau Betot. diunjukin kan nih Kang? Nih tim saya Mana? nih. Mana